Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di sini ya, Samudin di Karisma Channel pastinya. Kita ini teman-teman ya mau review tentang PC All-in-One dari merek Asus yang tipe lengkapnya adalah Asus AIO M3400 BUAT. Dan produk yang kita review ini dia layarnya udah touchscreen. Terus harganya dibanderol di angka Rp12.500.000. Harganya kok lumayan tinggi, Mas. Bener, menurut saya harganya memang lumayan tinggi juga. Tapi laptop ini menggunakan jeroan cukup mumpuni karena dia menggunakan Ryzen 7 sama memiliki dual storage. Ganteng, selain touchscreen loh ya. Jadi dia fiturnya juga lengkap sekali. Mungkin kalau sebelum saya merangkai lebih detail ya, sebelum kalian beli All-in-One itu harus ada beberapa pertanyaan untuk lebih meyakinkan lagi pas kalian beli perangkat seperti ini. Fungsinya buat apa sih? Contoh ini pertama ya. Kalian kalau mau beli All-in-One itu mau difungsikan buat apa? Untuk ngegame atau lebih ke kerja produktif. Yang kedua, kalau kalian beli All-in-One itu kalian harus lebih memfokuskan lagi kalian butuh layarnya ukuran berapa dan layarnya itu kalian butuh touchscreen apa tidak. Karena itu akan sangat berpengaruh sama kalian pas menggunakan PC All-in-One ini. Yang ketiga, All-in-One ini kalian harus memperhitungkan penyimpanannya kalian butuh yang seperti apa serta konektornya itu kalian butuh seperti apa aja. Karena kalau saya berbicara All-in-One ini tidak se-upgradable PC ataupun PC rakitan. Sementara itu kelebihannya memang kalau kita berbicara All-in-One ya, itu lebih mudah untuk dipindahkan dari meja satu ke meja yang lain nggak pakai ribet. Ya tapi kekurangannya itu tadi, memang PC All-in-One ini kan memang bisa di-upgrade. Memang jangka panjang sekali, tapi kalau kalian nggak expert pada bidang mengupgrade PC seperti ini, saya sarankan jangan, mending ke orang yang bisa aja, karena resikonya bisa layarnya pecah teman-teman ya. Itu lebih mahal harga layarnya daripada kalian beli komponen mau di-upgrade, contohnya memori ataupun sekedar kalian nambah untuk penyimpanan SSD. Terus PC ini memiliki satu kelebihannya yang menurut saya nggak dimiliki sama kompetitor. Selain dia udah touchscreen, harganya cukup kompetitif, dia memiliki dua buah port HDMI. Ini yang menarik teman-teman ya. Pas saya riset produk ini, ini kok nggak ada yang aneh ya, nggak ada istimewa, cuman bedanya touchscreen dan harganya kompetitif, terus dia memiliki dual storage. Ternyata pas saya lihat untuk konektivitasnya atau I/O portnya, PC ini memiliki dua buah port HDMI yang fungsinya adalah untuk in sama out. Nah, bedanya di sini. Kalau rata-rata kita membeli PC All-in-One itu cuma punya satu buah port HDMI yang bisa kita hubungkan kepada monitor extend atau eksternal. Lah kalau ini kalian bisa manfaatkan PC All-in-One ini sebagai monitor eksternal kalian untuk laptop kalian. Nah, gantengnya di situ. Kalau untuk memudahkan kalian pas pindah source-nya ya, kalian tinggal masukin aja ke tombol ke lubang HDMI yang in. Terus kalian pencet tombol power, itu akan merubah untuk istilahnya perintah dari PC ke monitor kepada perangkat All-in-One ini teman-teman ya. Sementara itu ya, kalau kita berbicara spek detailnya, PC ini menggunakan AMD Ryzen 7 yang 5700U, yang 8 core dan 16 thread pastinya. Terus untuk kecepatannya, PC ini maksimumnya di angka 4,3 GHz teman-teman ya. Dan layar dari PC yang kita review ini, dia ukurannya 23,8 inch dan resolusinya udah Full HD di angka 1920 x 1080. Terus All-in-One ini memiliki aspek rasio 16:9 serta dia wide view ya. Yang bikin aneh sih meskipun ini dia layarnya touchscreen tapi dia anti glare. Jadi nggak kelihatan kalau PC ini touchscreen. Ya tahu-tahu pas kalian sentuh layarnya itu touchscreen teman-teman ya. Dan bagusnya varian ini memiliki kecerahan layar di angka 250 nits serta memiliki akurasi warna 100% sRGB. Nah, ini yang beda dibandingkan PC All-in-One yang lain. Meskipun ini bukan PC desain yang nggak memiliki diskrete grafis, tapi Asus masih menggunakan aspek rasio masih ngasih akurasi warna yang cukup detail pada barang yang dia gunakan atau dia produksi. Terus kalau untuk memorinya, perangkat ini menggunakan SODIMM yang ukurannya 8GB DDR4 dengan frekuensi 3200. Dan kalian masih bisa mengupgrade lagi karena PC ini ada dual channel teman-teman ya. Untuk maksimum memorinya di angka 32GB. Terus penyimpanannya, perangkat ini juga cukup gede karena dia menggunakan dual storage. Yang satu SSD, yang satu pakai hard disk. Yang SSD-nya ukurannya 128GB untuk digunakan pada OS-nya. Dan 1 teranya itu menggunakan hard disk SATA yang ukurannya 2,5 inch atau hard disk laptop. Yang kalau kita tes kecepatan untuk baca dan tulisnya pakai software Crystal Diskmark itu di angka 1580 sama 562.
Nah, PC ini kan dia memiliki dua varian warna ya. Yang hitam itu seperti yang kita review, yang satunya warnanya putih. Terus PC ini juga material casingnya berbahan dari plastik ABS dan untuk stand kakinya itu materialnya dari besi. Jadi kalau kalian angkat, ini PC bobotnya di angka 5,4 kg. Ya cukup lumayan berat untuk dipindahkan dari satu meja ke meja yang lain. Tapi cukup simple, nggak ribet kayak kalian mindahin desktop PC yang jelas. Kalau untuk I/O portnya, ini PC dia beda sama yang lain. Lebih lengkap menurut saya karena dia memiliki dua buah port HDMI. Terus untuk port USB-nya ada 5 buah, yang 4 terletak di bagian belakang, yang satu terletak di bagian bawah bersebelahan dengan tombol power serta lubang mikrofon serta earphone. Terus perangkat ini juga dibekali dengan colokan untuk LAN ataupun RJ45. Kalau chassis-nya dia bentuknya bulat ya, dan dayanya juga kecil kalau untuk power supply-nya. Adapternya itu dia ukurannya 90 watt dan outputnya itu dia 19 volt 4,7 ampere teman-teman. Kalau saya bahas Asus varian All-in-One nggak lengkap kalau saya nggak ngomen masalah kamera yang ada pada PC ini. PC ini kameranya terletak di bagian bawah sini ya, yang kalau kita pakai efek sampingnya itu kelihatannya kita semakin terlihat agak gemukan sedikit. Ya bagi saya nggak ada masalah sih, tapi entah bagi orang lain itu akan jadi masalah atau enggak. Terus untuk media entertainment juga, varian ini dia cukup nyaman sekali untuk kita dengarkan karena dia dibekali dengan audio dari Sonic Master. Kalian bad mood, pengen mood booster, dengerin aja musik jazz atau musik yang lain atau mungkin streaming, itu akan sangat nyaman sekali di telinga kalian karena audionya dari Sonic Master. Dan yang enak memang kalau kita berbicara tentang All-in-One, itu adalah satu alat yang mempermudah kita, dan mungkin kalian nggak suka mengoprek-oprek komputer, cuman pengen menggunakan dan istilahnya tahu beres, terus tempat meja kalian kerja itu nggak terlalu gede. Ini akan sangat cocok sekali untuk kebutuhan kalian seperti itu. Atau mungkin buat proyekan, lah ini akan sangat nyaman sekali untuk kantor-kantor kalian. Lebih mudah perawatannya dan nggak ribet untuk pesan barangnya. Nggak nunggu monitor harus datang, nggak nunggu PC-nya dulu, keyboard, mouse, semuanya paket jadi satu. Ngomong-ngomong, tapi kalau saya berbicara varian Asus ini, minusnya lagi satu. Dia kan udah all-in-one ini touchscreen, tapi sayangnya keyboard mouse-nya masih kabel, teman-teman ya. Menurut saya kalau diganti jadi wireless, clean setup banget wis meja kerja kalian. Udah, mungkin itu aja informasi yang bisa sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya, menjadikan all-in-one ini jadi teman kerja kalian. Wis, sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin di video yang selanjutnya. Yang pasti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.